guys, welcome back to my YouTube channel Skirt Work It. Nah, buat teman-teman yang udah nonton episode pertama trip ke Baduy, kali ini aku bakal ngejelasin episode kedua. Jadi episode pertama itu kan endingnya waktu itu kayak udah mau gelap nih, jadi belum sampai perbatasan. Jadi di episode 2 ini aku bakal ngejelasin dari perbatasan sampai Baduy dalam dan sampai lagi balik ke Baduy luar besoknya. Nah, di sini ada video. Jadi teman aku sempat ngevideoin waktu pas nyampe di perbatasan gitu. Nanti aku kasih lihat videonya, ada di sebelah sini. Jadi itu kayak kita nyampe perbatasan itu kayak sekitar jam 6-an gitu lah, pokoknya udah mulai gelap, kayak udah maghrib udah lewat, kayak udah mulai gelap lah pokoknya. Nah, kayak gini videonya. Nih ya. Ini tuh suasana ini, jalanan itu berbatuan semuanya, dan untungnya pas hari itu nggak hujan. Alhamdulillahnya nggak hujan, jadi jalanan nggak terlalu licin. Karena di sini bener-bener kayak batu sama tanah. Nih, di sini aku bareng rombongan teman-teman yang dari grup lain juga. Karena tujuan kita sama, jadi ya ramean gitu. Nah, ini suasananya. Kalau yang ini videonya udah, ini masih agak terang dikit sih. Ini menuju perbatasan gitu, perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Di sini gue bawa tas bener-bener kayak berat banget asli. Padahal cuma nginep semalam doang loh. Tapi kayak berasa berat. Apa karena jalan 5 jam gitu kali ya? Belum berbatas. Nah, oke. Nah, ini video yang terakhir yang dia sempat videoin. Mana udah gelap. Terus jalanannya apa? Berbatuan, agak licin. Disuruh, ini lagi wawancara. Disuruh ngomong. Nih. Oke. Iya guys, jadi ini kita udah mau menuju perbatasan. Oke. Antara Baduy dalam dan Baduy luar. Katanya bentar lagi nyampe. Katanya bentar lagi nyampe perbatasan di Baduy dalam. Basah. Udah capek. Ya udah, jadi gue udah capek banget, kayak ini kayaknya udah hampir 4 jaman kita nggak nyampe-nyampe. Dan kita nyampe di perbatasan itu kayak mungkin kayak jam 7 kurangan gitulah. Dan itu kayak perbatasannya itu katanya adalah hutan lindung. Jadi hutan lindung ini yang membatasi Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, selama di hutan itu perjalanan kita sampai ke Baduy dalam itu kurang lebih ada memakan waktu 1 jam. Jadi kita nyampe di Baduy dalam itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8-an gitulah. Ya, pas di perjalanan itu, jalanannya cukup lumayan menantang. Jalanannya berbatu dan banyak turunannya, dan pada saat itu jalanannya itu licin. Ternyata sempat kayak hujan gerimis-gerimis gitu yang membuat jalanannya itu jadi kayak licin. Jadi kita harus hati-hati. Pas waktu itu emang harus butuh teman yang buat ngebantuin buat turun kalau misalnya sepatu kita licin atau gimana kan. Dan waktu itu kan ada sempat di grup aku, di rombongan aku ada yang sempat kepelitek atau keseleo gitulah, jadi kayak harus dibantu. Terus ada juga yang sol sepatunya copot. Jadi buat teman-teman yang kalau mau ke Baduy itu benar-benar harus well prepare dari mulai fisik itu harus benar-benar fit kalau mau ke sana. Kalau sakit sih nanti kenapa-napa ya, jadi mending kalian tunggu fit dulu kalau mau ke sana. Terus abis itu persiapan kayak barang-barang yang harus dibawa itu benar-benar barang-barang yang penting aja gitu. Nggak perlu kayak bawa barang-barang yang nggak penting, karena di sana itu nantinya kita kayak ntar dulu, pokoknya barang-barang yang penting aja deh. Ya pokoknya kayak baju ganti, terus pakai sepatu yang benar-benar kuat lah buat menahan batu dan licinnya jalan gitu kan. Mungkin bisa pakai sepatu gunung atau sendal gunung biar nggak licin kayak gitu kan. Aku juga salah sih pakai sepatu running, tapi untungnya masih bisa aku tahan gitu untuk tidak jatuh gitu. Nah, sesampainya di Baduy dalam itu aku ke desa namanya Desa Cibeo. Nah, desa ini tuh salah satu desa yang ada di Baduy dalam. Jadi di Baduy dalam ini ada 3 desa.
salah satunya itu ada Desa Cibeo, di mana Desa Cibeo ini desa terluar dari desa yang ada di Baduy Dalam. Nah, jadi sepengetahuan aku, Desa Cibeo ini di mana desa yang menerima adanya tamu-tamu dari luar gitu. Kalau dua desanya lagi ini menurut aku seperti apa yang telah diberitahu sama Aki Dami. Jadi Aki Dami ini orang yang menampung grup kami gitu. Jadi Aki ini tempat tinggalnya itu kita tempatin gitu. Jadi Aki Dami ini bilang di Desa Cibeo ini desa yang cukup menerima, welcome gitulah pokoknya dengan adanya tamu-tamu dari luar seperti itu. Nah, jadi kalau mau ke Desa Cibeo ini kita harus melewati sungai, sungai tempat untuk mereka mandi, untuk mereka bersih-bersih baju mereka, dan juga untuk mereka buang air gitu. Jadi di sungai ini mereka melakukan aktivitas kayak MCK gitulah. Nah, setelah kita menyeberangi sungai itu tuh kayak banyak rumah-rumah warga desa Baduy Dalam ini yang dimana rumah-rumahnya itu dibuat dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar mereka. Kalau nggak salah itu waktu aku ke dalam rumahnya itu kayak dibuat dari bambu gitu loh. Jadi mulai dari kerangkanya, kalau atasnya itu kayak dari serabut kelapa gitu deh atapnya gitu. Terus lantainya itu dari bambu juga. Jadi semuanya dari alam kayak gitu. Dan untuk listrik itu sama sekali belum masuk. Jadi kayak paling kita pakai lampu headlamp yang kita bawa atau yang kita pinjam juga dari trip yang kita pakai. Terus juga pakai apa sih, lampu semprong gitu deh yang dari lampu-lampu yang zaman-zaman dulu gitu loh. Pokoknya lampu semprong yang pakai api gitu, minyak tanah gitu kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah jadi pas di sana kan di rombongan di trip aku itu ada 6 grup dan tiap grup itu menempati satu rumah kayak gitu. Dan kebetulan aku tuh nginep di rumahnya Aki Dami dan ambunya, dan juga ada cucunya di sana dan ada juga anaknya. Dan sesampainya di sana itu kurang lebih jam 8 dan nyampe rumah kita beres-beres, kita cari tempat spot buat tidur masing-masing. Jadi udah ada spot-spotnya. Untuk yang cewek sebelah sini jadi kayak dipisah gitu, cowok sebelah sini gitu. Dan setelah kita beres-beres taruh barang, itu kita pergi mandi. Nah kebetulan untuk mandinya sendiri itu cewek cowok kan tetap di sungai gitu kan, karena kegiatan mandi bersih-bersihnya itu di sungai, semuanya di sungai. Dan untuk mandinya kalau cowok itu di bagian atas dan cewek itu di bagian bawah, jadi nanti ada yang ngebatasin itu jembatan kayak gitu. Dan selama mandi ini kita nggak diperbolehin untuk make sabun, sampo, pokoknya yang berbahan-bahan kimia yang dapat merusak alam mereka gitu loh. Mereka itu melarang untuk adanya penggunaan bahan-bahan kayak sabun gitu-gitu, karena pastinya mereka nggak ngebolehin, karena semua kegiatan mereka itu kayak mandi gitu kan pakai air sungai. Jadi air sungainya itu harus terjaga, harus bersih kayak gitu. Untuk buang airnya sebenarnya itu ada biliknya sendiri di sebelah. Pokoknya yang nggak jauh dari sungai itu ada bilik buat kalian buang air kayak gitu. Untuk mandi sendiri ya kebetulan ya kayak bugil aja gitu, cuma pakai celana dalam aja karena udah gelap, gak ada yang ngeliat juga kan. Dan kalau mandi juga ya pakai air sungainya itu airnya dingin dan bersih. Dan sebenarnya nggak tahu ya mata airnya dari mana, kayaknya bakalan kesana lagi agak jauh gitu sih. Dan kalau buat minum itu ada pancurannya. Pancurannya itu terpisah, nggak di sungai. Jadi kalau mau minum itu ada pancuran dari mata airnya langsung, jadi bisa langsung diminum gitu. Waktu itu aku nggak nyoba ngambil air minum karena air aku masih banyak. Jadi ya udah. Oh iya, buat teman-teman juga di sana itu kalau mau beli pop mie atau air mineral kayak produk-produk air mineral itu ada juga yang jualan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, abis mandi kita kayak bonding nih. Jadi kita perkenalan lagi teman-teman dalam satu grup ini, kita ngobrol-ngobrol, bonding, nanya-nanya asal nama gitu-gitulah, pokoknya kayak perkenalan diri aja. Dan juga kita ngobrol-ngobrol sama Akinya, Aki Dami, Abah apa Aki? Kita manggilnya Aki sih, Aki Dami. Nah jadi kita ngobrol-ngobrol
sekilas tentang Baduy gitu. Jadi asal muasal Baduy atau gimana kayak gitulah. Pokoknya nanti buat teman-teman kalian bisa nanya-nanya lebih lanjut. Nanti kalau mau ke Baduy bisa nanya ke tempat kalian tinggal. Jadi orang-orang yang ada di sana kalian bisa tanyain tentang seputar tentang Baduy gitulah pokoknya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang Baduy. Oh ya, fun fact mereka itu ternyata suka jalan-jalan ke Jakarta juga. Pernah jalan ke Jakarta, jalan kaki, bener-bener jalan kaki, nggak pakai sendal. Oh iya, kenapa masyarakat Baduy dalam ini mereka kalau jalan itu nggak pakai sendal karena mereka percaya untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada alam gitu. Jadi melekatkan diri mereka kepada alam dengan tidak menggunakan sendal. Dan aku lihat mereka kayak orang kuat-kuat gitu loh, kayak jalan kaki nggak pakai sendal, nggak kepleset. Mungkin karena udah habitnya ya, udah dari lama terbiasa kayak gitu. Dan juga mereka itu kuat gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kalau nggak kuat nih bawa tas, kalian bisa minta tolong masyarakat Baduy dalam itu untuk ngebawain sebagai porter kayak gitu. Nanti kalian pasti harus bayar juga sih. Untuk harganya aku kurang pasti taunya berapa karena kayak bisa kalian nego-negosiasi gitu sih. Cuma kayak kalau nego-nego juga kayak nggak enak gitu kan karena jalannya jauh banget, 5 jaman gitu. Kalau bolak-balik kan 10 jam itu. Bawa tas yang berat itu kayak kalau nego kasihan juga sih. Dan mereka tuh kuat-kuat, apalagi yang anak-anaknya yang masih berumur 10 ya pokoknya belasan tahun itu udah bisa bawa tas 2 depan belakang. Bayangin itu hebat banget sih mereka. Nah, pokoknya tadi fun fact yang mereka jalan-jalan ke Jakarta itu, mereka tuh pernah jalan-jalan ke puncak, bahkan ke Jakarta, itu memakan waktu 3 hari. Mereka jalan kaki, bener-bener jalan kaki 3 hari, dan biasanya itu mereka ada kenalan gitu buat istirahat. Katanya kalau kalian ngasih alamat ke mereka, nanti mereka bisa ngunjungin gitu loh. Jadi kalian tinggal ngasih alamat kalian di kertas, Pak ini alamat saya, nanti kalau mampir ke Jakarta boleh mampir ke rumah saya, kayak gitu. Jadi kayak gitu bisa aja sih mereka nanti nyari-nyari alamat kalian kayak gitu. Dan untuk komunikasi dengan masyarakat Baduy dalam ini, itu kalian bisa pakai bahasa Indonesia karena mereka udah paham gitu bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa keseharian mereka di sana itu mereka menggunakan bahasa Sunda. Dan katanya sih bahasa Sundanya Sunda kasar gitulah. Aku kayak sempet ngerti gitu deh bahasa Sundanya mereka. Karena kalau Bogor mepet-mepet itu kan biasanya bahasa Sundanya Sunda kasar gitu. Ya, nah karena kayak udah malam, ngobrol-ngobrol udah beres. Oh ya, sebelum ngobrol-ngobrol kita makan malam dulu ternyata. Kita makan malam dulu, jadi Ambu, istrinya Aki Dami ini, dia masak masakan mereka. Kemarin itu menu makan malamnya itu, aku kira itu makan malamnya itu kayak kita makan umbi-umbian atau kita makan makanan seadanya gitu, kayak ya singkong atau jagung atau gimana gitu kan. Ternyata kita tetap makan nasi, terus kita pakai lauknya itu ada ikan asin, terus ada sayur asem juga ternyata, terus ada tempe juga, dan enaknya itu sambalnya itu enak banget sumpah asli. Kalau kalian kesana harus nyobain. Ya pokoknya makan malamnya itu bener-bener well prepare gitu. Dan enak banget Ambu masakannya, dan sarapannya juga enak banget. Terus di sana juga teman-teman satu grup aku nyobain beli duren asli Baduy. Yang katanya itu durennya itu enak banget. Sedangkan aku kan bukan orang yang suka sama duren. Bukan orang tipikal yang suka duren. Jadi aku dengar-dengar dari mereka yang makan, katanya itu enak banget gitu durennya. Dan harganya itu murah banget guys. Jadi satu duren yang satu buah duren itu yang cukup lumayan banyak isinya itu cuma 25.000. Jadi teman-teman aku yang waktu satu grup itu nyobain berapa buah gitu. Sampai kayak katanya aduh pengen nyoba lagi deh, pengen dibawa bungkus bawa pulang kayak gitu. Nah, setelah itu karena kayak udah capek, udah lelah dengan semua kegiatan kita berjalan kaki kurang lebih 5 jam atau lebih kayaknya ya. Kita pergi buat istirahat, tidur, sampai paginya kita aktivitas kembali. Nah paginya itu kita kayak tour jalan-jalan sekitar desa Cibeo ini. Kita ngeliat nih di desa ini ada apa aja sih. Oh iya ada tempat
mereka untuk belajar kesenian. Ada kesenian angklung gitu. Jadi pagi-pagi mereka kayak belajar latihan kesenian gitu, kesenian angklung. Terus juga ada tempat pendopo gitu, perkumpulan masyarakat di desa Baduy Dalam. Jadi kayak kumpul-kumpul, biasanya mungkin ada acara adat atau gimana, mereka kumpulnya di sana. Kayak gitu. Dan gak lama sih sebenarnya kalau paginya kita langsung sarapan. Kalau mandi aku nggak mandinya karena udah pagi, udah terang gitu kan. Jadi nanti aja mandinya pas udah turun. Karena kalau di sana kayak mandi pakai celana dalam doang, kalau udah terang itu kayak malu gitu kan. Apalagi kan banyak rombongan orang lain gitu kan. Jadi kayak nanti aja deh kayak gitu mandinya pas udah turun gitu. Karena udah beres sarapan, kita udah packing, kita balik lagi jalan ke Baduy Luar. Oke guys, segitu aja. Nanti kalau video yang udah nyampe di Baduy Luarnya ada vlog aku. Nanti aku bakal nge-vlog, ada di vlognya udah pokoknya sampai bawah kayak gitu. Nah, jadi sekilas tentang Baduy Dalam kayak gini. Jadi buat teman-teman, Baduy Dalam itu bagus banget. Kayak bener-bener asri, bener-bener pedesaan yang bersih dan orang-orangnya itu gimana ya? Bersih gitu deh, bukannya kayak mereka nggak mengenal bahan-bahan kimia. Kayak gitu deh, dan nggak ada sabun, nggak ada apa-apa. Dan bener-bener bersih dan cakep-cakep, cantik-cantik kalau buat cewek-ceweknya, dan adik-adiknya juga cakep-cakep. Gitu deh pokoknya. Buat teman-teman kalau mau ke Baduy Dalam, ya boleh banget buat ya explore lah. Pengen tahu kan selagi masih kuat, badannya masih fit buat explore gitu, jangan lupa ke Baduy Dalam. Ya walaupun trekkingnya lumayan sih, kalau buat aku sebagai pemula itu satu hal yang luar biasa sih bisa sampai sana gitu kan, kayak perjalanan jalan kaki yang cukup lama gitu kan, menurut aku itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau yang udah biasa trekking, naik gunung, itu kayaknya udah biasa aja deh. Kayak temen aku tuh kan dia biasa naik puncak gitu kan, terus kayak biasa trekking gini, jadi katanya gue nggak pegel sih nyampe turunnya, kayak biasa aja. Ya kayak gitulah. Ya pokoknya gitu aja. Sekilas tentang Baduy Dalam, karena kan di Baduy Dalam itu peraturannya nggak boleh adanya dokumentasi. Jadi makanya aku kayak sharing-sharing cerita aja lewat video ini, karena itu udah larangannya. Karena kalau misalnya kalian, ini ya disclaimer buat kalian, kalau misalnya nih ngevideoin atau ngedokumentasiin itu nanti kena sanksi gitu, hukum adat. Bahkan parahnya itu ada kayak dapat kutukan atau gimana gitu ya. Jadi sampai ada yang meninggal dunia gitu. Makanya kalau misalnya ada di pedalaman gitu, sebaiknya kita mengikuti peraturan yang mereka buat gitu loh. Jangan sampai ngelanggar. Ya, itu sih pesan dari aku. Ya, oke, gitu aja sekilas tentang Baduy Dalam, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton vlog aku yang episode pertama dan episode kedua ini. Kira-kira nextnya aku kemana ya? Mungkin buat teman-teman ada yang tahu atau mau ngasih rekomendasi tempat-tempat yang harus aku explore lagi, boleh banget di kolom komentar gitu kan. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu juga di sana, bareng-bareng kita jalan-jalan. Ya, gitu aja sih. Thank you banget. Oke, see you on the next trip. Bye-bye. Masih kampung satu. Oh, ini kampung satu. 6 lagi. Nyebrang, ini sungai lewat jembatan ini. Duh, mana rame banget lagi, gue ngeri jatuh. Udah nyampe nih, udah ada toilet. Kayaknya hampir 5 jam ya kayaknya ya.